Konfederasi Buruh Terbesar di Indonesia menegaskan dukungan kepada Bapak Jokowi dan jangan pernah ada tindakan-tindakan inkonstitusional. Dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraina, Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai, dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Kalau bukan Mahfud yang tegas, tidak akan maju ekonomi Indonesia. Prof. Muhammad Mahfud MD memberikan penjelasan mengapa Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pertama, Perpu tersebut adalah untuk menjawab tentang dinamika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang divonis oleh Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai inkonstitusional bersyarat. Alasan kedua, menurut Mahfud, adalah persoalan kondisi geopolitik yang saat ini tengah terjadi. Tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada, atau sehingga terjadi kekosongan hukum, atau yang ada itu tidak memberi kepastian. Oleh sebab itu pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak. Sementara jika melihat dari putusan Majelis Hakim MK tersebut, disebutkan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan berdasar UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Oleh sebab itu, pemerintah sudah bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk kepentingan bangsa dan negara usai adanya kekosongan hukum yang ada pasca UU Cipta Kerja divonis inkonstitusional bersyarat. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging and developing country menjadi sangat real. Dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraina, Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai, dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Mahfud menyatakan Perpu bisa dibuat untuk memenuhi tuntutan UU yang inkonstitusional bersyarat asal kondisi genting. Namun kata Mahfud, kegentingan itu berdasarkan hak subjektif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022. Produk hukum terbaru ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan kami berharap tidak ada pihak manapun yang mengganggu secara konstitusional, karena Pak Jokowi sudah diberikan mandat rakyat secara konstitusi. Jadi kami menegaskan sikap. Konfederasi Buruh Terbesar di Indonesia menegaskan dukungan kepada Bapak Jokowi dan jangan pernah ada tindakan-tindakan inkonstitusional. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perpu ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Ia menambahkan Perpu Cipta Kerja juga mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Lebih kepada mengedepankan isu-isu perjuangan buruh. Antara lain, tadi menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berorientasi kalau merugikan buruh atau buruh
Yang kedua, sebagaimana janji beliau, Bapak Presiden, Pak Jokowi, akan melakukan revisi peraturan pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD membalas cuitan Muhammad Syahid Didu di jagat burung biru yang berpikir dirinya tidak dilibatkan dalam penetapan UU Ciptaker. Sebelumnya diakui Mahfud MD mungkin akan mengkritik prosedur pembentukan Perpu Ciptaker Presiden Joko Widodo jika dirinya tidak menjadi menteri. Mahfud melihat kritik soal perbuatan Perpu Cipta Kerja banyak datang dari kalangan akademisi. Dia menyebut mungkin akan melakukan hal serupa jika tak menjadi bagian pemerintah. Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris BUMN Syahid Didu membuat cuitan dan berpikir Mahfud MD tidak dilibatkan dalam penetapan UU tersebut. Membalas cuitan tersebut, Mahfud memberikan penjelasan kepada Syahid Didu dan secara umum juga berlaku kepada publik. Dikatakan Mahfud, kritik tersebut memang sudah menjadi tugas seorang akademisi. Namun karena dirinya seorang menteri, dia tahu diskusi yang ada di kabinet.